Pagi teman-teman sekalian, kita masih berbicara tentang politik ekonomi internasional. Ya, baru-baru ini kita berduka juga misalnya banyak investasi yang tidak datang ke Indonesia, misalnya soal Tesla juga tentang ya keinginan Pak Luhut itu untuk menghadirkan industri surya panel gitu kan di Indonesia, di mana di sana Singapura yang harus membangun tapi tidak terjadi itu kan, dan ini memicu kemarahan dari Pak Luhut gitu kan. Jadi soal investasi ini ya negara-negara karena ekonomi global sekarang kan lagi tidak menentu karena perang juga habis pasca pandemik ya, tentu saja ini agak susah sekali ya. Nah, mengenai Rocky Gerung yang mengkritik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Manifest yang gagal sepertinya, ini ya Rocky Gerung ini inilah kritiknya tidak berdasar gitu kan ya. Ya apa kita harus percaya ya, kepercayaan itu kan berdasarkan suatu pengetahuan gitu kan. Pengetahuan itu ada yang rasional dan empirik. Dan rasanya Rocky Gerung tidak termasuk yang pengetahuan yang valid gitu, yang rasional, ya, yang pikiran spekulatif saja gitu kan. Dari pengetahuan yang seperti itu, dari mana kita bisa percaya kepada Rocky Gerung gitu kan? Jadi Rocky Gerung ini berbicara tentang politik ekonomi ya bisa saja gitu, tapi untuk dijadikan rujukan ya tidak juga gitu kan. Kalau teori-teori saja boleh, tapi tentang dunia yang real itu ya tidak juga. Luhut sudah paham politik ekonomi global karena dia pernah di Amerika dan juga seorang menteri juga. Maaf, ini argumentum ad hominem gitu kan. Tapi Rocky Gerung ini dia sok mengerti tentang analisis ekonomi sosial politik gitu kan, ekonomi internasional gitu kan. Dia untuk membedakan tanah yang bermasalah saja susah gitu kan. Dia untuk membedakan mana tanah yang sertifikatnya resmi saja susah gitu kan. Dulu kan rumahnya mau dikerjain sama Sentul gitu kan. Kalau nggak ada intervensi politik ya ini kehilangan rumahnya gitu kan. Mungkin dia akan digusur gitu kan, dapat ganti rugi gitu kan. Ini membedakan antara tanah yang bermasalah dan tidak bermasalah saja tidak bisa gitu, apalagi ngomongin ekonomi internasional. Ayo bayangin kan, kalau tidak ada pemaksaan secara politik gitu ya, pengembang itu mungkin sudah menggusur rumah Rocky Gerung gitu kan. Mungkin dia akan pindah ke Petamburan gitu ya, dikasih tempat di Petamburan. Tapi ya itulah, bagaimana kita harus percaya kepada Rocky Gerung ngomong ekonomi internasional. Terus, akhirnya pembelanya bilang, wah ini soal reformasi agraria gitu kan. Setiap rakyat Indonesia harus diberikan tanah gitu kan. Iya, terserahlah itu. Yang pasti Rocky Gerung soal sertifikat tanah aja masih bingung gitu kan. Ya apa yang harus kita pahami dari Rocky Gerung? Jadi ekonomi internasional ini kan memang pasca pandemik memang susah juga, memang secara internal di Indonesia ini ya, masih ada problem ya, dan memang masih kita lihat ada kasus Rafael Alun, money laundering dan hal dari yang lain itu sangat mempengaruhi juga soal pajak gitu kan. Dan memang Rocky Gerung ini memang sekarang lagi menjadi seorang pemalas gitu kan, seorang yang tidak mau ingat, tidak mau membaca tentang legacy dari Jokowi. Ya Jokowi dia punya kartu Indonesia Pintar, kayak Jokowi punya kartu Indonesia Sehat. Jokowi sudah mengembalikan Freeport ke Indonesia. Jokowi berusaha untuk membangun IKN, suatu optimisme untuk berusaha membangun di daerah lain. Kemudian Jokowi menghentikan ekspor bahan mentah mineral ke luar negeri. Jokowi membubarkan HTI karena itu bisa merongrong demokrasi. Kemudian Jokowi dia presiden yang komitmen terhadap persatuan nasional, dia anti intoleransi gitu kan. Kemudian Jokowi juga membawa Indonesia menegaskan kepada G20. Itu kan sesuatu yang penting gitu kan. Belum lagi ada program prakerja, belum lagi ya Indonesia berusaha untuk memberikan keadilan kepada rakyat Papua gitu kan, secara anggaran. Itu kan sangat legasi sekali gitu kan, yang tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya karena keterbatasannya, dan Jokowi berusaha untuk itu gitu kan.
Nah, persoalan Rocky Gerung tidak mau mengingat itu. Jangankan mengingat membaca saja tidak mau dia, karena ya kalau di dalam Quran itu istilahnya adalah sumum bukmun umyun pahum layar jiun. Ya, mereka itu buta, tuli, bisu, dan mereka tidak akan bisa kembali gitu kan. Ini persoalan apa? Ketertutupan gitu kan ya. Ketutupan secara epistemologis gitu kan ya. Kebuntuan secara apa? Intuitif gitu kan ya. Jadi dia membatalkan kebijaksanaan Rocky Gerung sendiri gitu kan. Jadi ya itulah memang retorika spekulasinya itu